Demi menghindari kepadatan lalu lintas menjelang perayaan Natal, Satuan Lalu Lintas Polres Minahasa Selatan dan Dinas Perhubungan Minahasa Selatan akan melakukan rekayasa jalan bagi pengendara dari arah Bormo Raya dan sebaliknya. Demi mengurai kemacetan dan kepadatan lalu lintas menjelang perayaan Natal, Satuan Lalu Lintas Polres Minahasa Selatan bersama Dinas Perhubungan akan melaksanakan pengalihan arus lalu lintas bagi kendaraan dari arah Bolang Mongondo Raya dan sebaliknya. Kasat Lantas Polres Minahasa Selatan AKP Hadi Siswanto menjelaskan kendaraan dari arah Bolmong menuju Kota Manado akan dialihkan masuk ke Kelurahan Buyongon, Kecamatan Amurang, menuju sepanjang pantai Jalan Boulevard Amurang, kemudian keluar ke Jalan Trans Sulawesi, sementara dari Kota Manado ke arah Bolmong tetap melalui jalan utama. Sudah menurunkan kekuatan full untuk anggota untuk melaksanakan gatur dan rencananya besok kita akan melaksanakan rekayasa lalu lintas, yaitu kendaraan yang dari arah Kota Mubagu kita akan belokkan di perempatan Buyungon. Dia masuk ke dalam, habis itu dari perempatan belok ke kanan, baru lurus, baru belok ada pertigaan belok ke kiri ke arah Masjid Ronoyapo, habis itu nanti keluar di Jalan Boulevard Amurang. Nah, jadi untuk kendaraan yang dari arah Kota Mubagu kita arahkan seperti itu. Tapi untuk dari arah Manado menuju ke Kota Mubagu tetap melewati jalur utama. Rencana rekayasa lalu lintasnya berapa hari, Bang? Untuk rencana rekayasa lalu lintas, mungkin mengingat besok, mungkin hari terakhir masyarakat berbelanja, mungkin akan dilaksanakan besok, dan setelah Natal mungkin kita akan juga laksanakan kembali, karena mungkin kalau Natal kan untuk jalan mulai sepi, tapi mungkin setelah Natal aktivitas masyarakat bisa kembali lagi, baik itu di pasar untuk persiapan tahun baru. Nanti akan kita lanjut di hari Senin hari, yaitu pada tanggal 27 untuk kegiatan pengalihan arus. Melaksanakan rapat dan sama-sama dengan Polres nanti melakukan kegiatan pengaturan lalu lintas. Jadi hari ini kita meninjau atau survei untuk rekayasa lalu lintas besok, dan mulai besok kita sudah mulai mengatur sesuai dengan rekayasa yang akan dilakukan bersama-sama dengan juga personil dari Satuan Pol PP. Seperti diketahui, aktivitas masyarakat cukup tinggi menjelang Natal dan Tahun Baru, lantaran tidak sedikit di antara mereka datang berbelanja pakaian maupun kebutuhan Natal di Manado, sehingga hal ini membuat jalan Trans Sulawesi padat kendaraan. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Bagi Anda yang akan memasuki pintu masuk Minahasa Selatan dari Kota Manado maupun dari Bolmong Raya, wajib membawa dan menunjukkan kartu vaksin atau scan barcode vaksin. Pemeriksaan kartu vaksin ini dilakukan guna menekan kasus COVID saat libur Natal dan Tahun Baru. Aparat dan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan serta seluruh unsur yang terkait membuat posko pengamanan Natal dan Tahun Baru di 5 titik pintu masuk Kabupaten Minahasa Selatan. Kapolres Minahasa Selatan AKBP Norman Sitindaun mengatakan, bagi pengendara dan penumpangnya saat masuk ke Minahasa Selatan wajib menunjukkan kartu atau scan barcode vaksin. Jika belum divaksin, maka akan divaksin di posko pengamanan Nataru. Juga disiapkan petugas kesehatan untuk pelayanan tes antigen secara random check. Terkait dengan bagi warga masyarakat yang akan masuk ke wilayah Minahasa Selatan, contohnya melalui dari Marwase itu, nanti akan dilakukan swab antigen secara random, ya, secara random. Kemudian juga akan dilakukan pengecekan kartu vaksin, ya, bagi warga yang akan masuk ke Amburang ataupun yang akan melewati pos Marwase. Ya, jadi nanti di sana akan ditempatkan petugas-petugas dari Dinas Kesehatan atau dari Puskesmas, ya, kemudian juga dari Polres juga kita ada kliniknya, ya, dari petugas nakesnya, ya, dan akan disiapkan meja khusus untuk vaksinasi. Jadi bagi masyarakat yang pada saat dilakukan pengecekan itu
belum divaksin, nanti di sana akan dilakukan vaksinasi. Sementara itu Bupati Minahasa Selatan Franky Doni Wongkar mengimbau pada warganya untuk tetap menaati protokol kesehatan dan meminta melakukan vaksinasi jika belum divaksin. Ya, tentunya pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan itu dalam hal ini Bupati tidak sendiri, kita ada Forkopimda, kita ada masyarakat, maka kerjasama yang baik semua pihak harus kita wujud nyatakan dalam menghadapi Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Dan tadi telah dilakukan apel itu dalam rangka kesiapan para petugas-petugas untuk melaksanakan tugas mereka dalam rangka pengamanan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Adapun jumlah personel Polres Minsel yang akan digerakkan pada pengamanan Nataru sebanyak 214 personil, juga dibantu dari TNI, Dishub, Satpol PP, dan unsur terkait lainnya. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Meskipun bersamaan dengan masa libur sekolah, pelaksanaan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan optimis mencapai target 70% vaksinasi hingga akhir tahun. Menurut Bupati Minahasa Selatan, jika target sudah tercapai, maka pihaknya siap melakukan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Vaksin keberapa anak? Bupati Minahasa Selatan Franky Doni Wongkar optimis mencapai 70% vaksinasi dosis pertama yang ditargetkan pemerintah pusat hingga akhir tahun. Dijelaskan Bupati, jika target 70% sudah tercapai, selanjutnya akan dilakukan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Bupati Minahasa Selatan menambahkan, Minahasa Selatan sudah masuk PPKM level 1 atau zona kuning risiko rendah penyebaran COVID. Kesiapan dari Kabupaten Minahasa Selatan sendiri dan seperti apa optimisnya untuk mencapai vaksinasi di akhir tahun ini? Silakan. Ya, kami optimis terhadap target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ataupun provinsi, dan petugas kami dalam ini Dinas Kesehatan yang kemudian dibantu oleh pihak kepolisian, TNI Angkatan Darat dan Kejaksaan, tetap terus kami melaksanakan vaksinasi untuk semua kalangan, umur 6 sampai 11, 17 dan seterusnya, dan bahkan lansia. Adapun data Satgas Covid per 23 Desember kemarin, capaian kumulatif vaksinasi dosis pertama di Minahasa Selatan dari target 189.263 jiwa sudah tercapai 120.715 dosis atau sebesar 63,8%, di mana 64% diantaranya adalah lansia. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Forkopimda Kabupaten Minahasa Selatan memusnahkan knalpot bising dan ratusan liter miras ilegal di halaman utama Polres Minahasa Selatan. Sebanyak 350 buah knalpot bising dan minuman keras ilegal berjumlah 650 liter yang disita sepanjang 2021 oleh Polres Minahasa Selatan dimusnahkan di halaman utama Polres Minahasa Selatan dan disaksikan oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Minahasa Selatan. Kapolres Minahasa AKBP Norman Sitindaon mengatakan, knalpot bising dan miras tersebut adalah sitaan Polres Minahasa Selatan sepanjang 2021 dan bila dipresentasekan dalam harga jual, totalnya Rp135 juta. Perda Provinsi nomor 4 tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan nomor 7 tahun 2009. Ini terkait dengan penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin. Ya. Kemudian terkait dengan knalpot yang tidak sesuai dengan standar, ya. Ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 285 dan 286 junto pasal 106 KUHP. Bapak Ibu sekalian, di depan kita ini sudah ada hasil dari kegiatan rutin yang ditingkatkan, kemudian hasil operasi kepolisian yang dilakukan oleh Sat Narkoba, juga oleh Satuan Lalu Lintas Polres Minahasa Selatan. Untuk minuman keras ilegal yang akan dimusnahkan ini berjumlah 1.050 liter. Ya. Ini hasil dari 2 kasus dan 2 tersangka. Kemudian kegiatan kepolisian dari lalu lintas, ya, knalpot bising
sejumlah 350 buah. Ini yang diserahkan secara sukarela dari masyarakat. Ketua Ikatan Motor Indonesia Minahasa Selatan, Jurino Tambayong, mewakili komunitas motor di Minahasa Selatan, sangat mengapresiasi atas tindakan Polres Minsel membasmi knalpot racing karena tidak digunakan sesuai peruntukan. Kami dari IMI Sulawesi Utara, Koordinator Wilayah Minahasa Selatan, sangat menunjang program kepolisian dalam rangka pemusnahan knalpot bising yang penggunaannya tidak dalam peruntukan, dan itu sangat membantu masyarakat. Dan diharapkan kepada rekan-rekan sekalian, komunitas otomotif yang ada di Sulawesi Utara, terlebih di Minahasa Selatan, agar menunjang program pemerintah, terlebih program berlalu lintas, terlebih keselamatan berkendaraan dan kenyamanan pengguna jalan lain serta masyarakat. Bupati Minahasa Selatan Franky Doni Wongkar mengimbau pada masyarakat agar selalu menaati aturan lalu lintas, dan pada Natal dan Tahun Baru ini masyarakat bisa tenang beribadah tanpa gangguan knalpot bising dan mengurangi mengkonsumsi miras. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Untuk mencegah klaster baru di lingkungan sekolah pasca libur Natal dan Tahun Baru, anak sekolah di Kabupaten Minahasa Selatan dilarang berwisata dan bepergian keluar daerah. Sebanyak 41.999 siswa yang bersekolah di 375 sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA di 17 kecamatan se-Kabupaten Minahasa Selatan dan sebagian di Kabupaten Minahasa Tenggara dilarang melakukan perjalanan keluar daerah dan berwisata selama liburan Natal dan Tahun Baru. Menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Max Lengkong, hal tersebut dilakukan demi mencegah timbulnya klaster baru di lingkungan sekolah pasca liburan Natal dan Tahun Baru. Sampai libur anak-anak kita sudah ingatkan untuk tetap menjaga menerapkan protokol kesehatan. Itu. Yang kedua adalah tidak diizinkan anak-anak itu melaksanakan libur di luar daerah atau bepergian ke tempat-tempat wisata. Itu demi menjaga supaya tidak terkontaminasi dengan virus yang ada sekarang, apalagi yang virus yang terbaru sekarang, varian baru. Beberapa anak sekolah saat ditemui bersantai di emperan Pantai Boulevard mengaku sejak awal libur Natal dan Tahun Baru 14 Desember lalu sudah diingatkan oleh gurunya untuk tidak keluar daerah dan berwisata. Orang tidak boleh mau bertamu dulu ya. Kalau mau pasiar dulu belum boleh, supaya kalau misalnya mau masuk sekolah nanti orang sehat-sehat selalu, no, nggak ada gejala apa-apa, supaya dengan teman-teman juga nggak mau apa-apa. Kelas berapa? Kelas 9 SMP. Libur mulai kapan? 14 Desember deng sama SD. Kalau kakak kelas SMA libur tanggal 18 Maret, orang sama-sama sekolah tanggal 3 Januari. 3 Januari kan? Kong ini boleh liburan keluar dengan keluarga atau silaturahmi nanti habis Natal, boleh kan? Boleh. Adapun sejak 14 Desember lalu, anak SD dan SMP sederajat di Minahasa Selatan sudah mulai diliburkan. Sementara SMA sederajat libur sejak 18 Desember. Dan pada 3 Januari 2022 mendatang, semua anak sekolah serentak masuk sekolah kembali. Mardi Golindra, TVRI Sulawesi Utara melaporkan. Pasiar dong dengan teman-teman boleh tak? Boleh sih. Boleh. Tuh. Sumatang? Sudah. Kita ikuti informasi olahraga. Integritas juri dan